Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi bersama saya Nurul Putri Utami pada perkuliahan gizi terapan yang ke-7 dengan topik gizi vegetarian. Materi perkuliahan pada hari ini yaitu nanti ada pengantar, kemudian kita akan bahas zat gizi penting bagi vegetarian, kemudian kita akan membahas penyusunan diet vegetarian. Vegetarian itu apa? Vegetarian adalah suatu pola konsumsi makanan yang didominasi atau seluruhnya berasal dari produk nabati seperti buah, serealia, kacang, dan sayur. Beberapa jenis vegetarian masih mengkonsumsi beberapa jenis makanan hewani kecuali vegan. Karena kalau vegan itu dia menghindari makanan hewani sama sekali. Jenis-jenis vegetarian ada beberapa. Yang pertama adalah semi-vegetarian. Nah, pada semi-vegetarian ini masih mengkonsumsi daging, unggas, atau ikan, tapi sangat jarang. Nah, jenis kedua yaitu pesco-vegetarian. Ini adalah jenis vegetarian yang masih mengkonsumsi ikan. Jenis ketiga adalah lacto-ovo-vegetarian. Nah, dari kata-katanya adalah lacto. Lacto itu berasal dari kata susu. Jadi dia masih mengkonsumsi susu. Kemudian ovo itu artinya adalah telur. Jadi dia masih mengkonsumsi telur. Nah, jadi pada lacto-ovo vegetarian mereka masih mengkonsumsi susu dan telur pada makanannya. Kemudian jenis yang keempat adalah ovo vegetarian. Ovo adalah telur sehingga mereka masih mengkonsumsi telur pada dietnya. Yang kelima yaitu adalah lacto-vegetarian. Nah, lacto-vegetarian masih mengkonsumsi olahan susu. Nah, untuk vegan ini benar-benar menghindari semua bahan makanan yang bersumber dari hewani. Ada juga jenis vegetarian yang bernama fruitarian, artinya adalah dia hanya mengkonsumsi dari buah-buahan, kemudian biji-bijian, kacang-kacangan, buah kering, dan beberapa sayuran. Mereka itu menganut beberapa kepercayaan ya, jadi mereka tidak mau makan yang membuat tumbuhan itu mati gitu. Jadi mereka hanya mengkonsumsi dominannya adalah buah. Nah, manfaat dari diet vegetarian itu apa sebenarnya? Nah, orang yang memiliki pola makan vegetarian, biasanya mereka memiliki resiko kejadian obesitas, kemudian penyakit kanker kolon, hiperlipidemia, kemudian hipertensi, diabetes yang lebih rendah dibandingkan orang yang tidak vegetarian. Kemudian manfaat lainnya, mereka juga relatif memiliki usia lebih panjang dibandingkan individu yang dia memiliki asupan hewani yang berlebihan. Kemudian ada dampak atau kekurangan ya dari diet vegetarian. Nah, ini apa sih kekurangannya? Yaitu kemungkinan akan ada kekurangan asupan zat gizi tertentu yang mungkin hanya ada di hewani saja. Seperti apa? Seperti asam amino atau protein esensial, kemudian asam lemak omega 3 dan juga vitamin B12 karena ini mayoritas didominasi dari sumber hewani. Nah, apakah diet vegetarian itu sehat? Secara umum bisa dikatakan bahwa diet vegetarian itu relatif sehat. Karena apa? Karena diet vegetarian ini disebut mampu menurunkan resiko akan terkenanya penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, stroke, dan lainnya. Nah, penerapan diet vegetarian sebagai makanan sehari-hari juga ternyata mampu menyediakan fitonutrien atau phytochemical. Jadi ini adalah zat gizi yang terdapat pada sayur-sayuran, kemudian buah-buahan. Nah, ini seperti isoflavon, lycopene, dan lainnya yang merupakan zat-zat yang bermanfaat bagi kesehatan. Nah, kemudian beberapa zat gizi yang perlu diperhatikan pada diet vegetarian adalah apa saja, yaitu protein, asam lemak esensial, zat besi, vitamin B12, kalsium, serta vitamin D. Nah, zat gizi yang penting pada vegetarian yang pertama adalah protein. Protein itu bentuk sederhananya adalah asam amino. Jadi asam amino itu bentuk terkecil dari protein yang nantinya diserap oleh tubuh. Nah, asam amino ini pada diet vegetarian biasanya
asam amino esensialnya jumlahnya terbatas, sehingga orang vegetarian itu perlu mengombinasikan beberapa makanan supaya bisa memenuhi asupan proteinnya. Seperti apa nanti akan dijelaskan. Kemudian daya cerna protein, dari segi daya cerna, biasanya pangan nabati itu relatif lebih rendah dibandingkan makanan hewani. Nah, ini disebabkan karena adanya zat atau faktor antinutrisional yang ada pada produk nabati sehingga mampu menghambat penyerapan protein seperti adanya serat, fitat yang berada di sereal, kemudian tanin yang ada di kacang-kacangan atau polong-polongan, kemudian trypsin inhibitor serta hemagglutinin di polong-polongan. Nah, ini beberapa zat gizi yang bisa zat anti gizi yang mencegah atau mengurangi tingkat penyerapan protein pada produk nabati. Nah, oleh sebab itu, untuk mencukupi kebutuhan asam amino atau protein, diperlukan kombinasi bahan makanan yang baik gitu ya, supaya bisa memenuhi kebutuhan protein dan juga asupan energinya. Contohnya, kita mengkombinasikan dari serealia dan beberapa polong-polongan atau biji-bijian untuk memenuhi kebutuhan amino tubuh. Nah, pengkombinasian protein sehingga mampu mencukupi kebutuhan protein terutama dari sumber nabati ini disebut dengan complementary protein atau protein komplementer. Nah, ini seperti apa penerapannya? Nah, ini sebagai contoh ya. Ini adalah kode-kode untuk beberapa asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi esensial itu adalah asam amino yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh sehingga kita perlu hadirkan dalam makanan kita sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, ini ada lisin, treonin, metionin, dan lainnya. Banyak ya. Nah, pada nasi, dia itu memiliki kandungan metionin dan asam amino lainnya yang tinggi. Nah, tapi dia itu sangat rendah sekali kandungan lisin dan treoninnya. Nah, ini bisa menjadi asam amino atau protein yang sempurna bila dikombinasikan dengan kacang. Kenapa kok kacang? Karena pada kacang ini dia mengandung lisin dan juga treonin yang tinggi. Nah, tetapi dia rendah sekali metioninnya. Nah, bila dikonsumsi secara bersamaan, maka keduanya akan menjadi protein yang sempurna. Itu adalah protein komplementer. Berikut adalah kombinasi bahan makanan yang bisa saling melengkapi atau protein komplementer ya, supaya mencapai protein yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan vegetarian. Contohnya apa? Di sini ada jagung, dia rendah lisin dan treonin, tapi dia tinggi metionin. Nah, ini bisa dikombinasikan dengan kacang hijau. Kacang hijau itu dia rendah metionin, tapi dia tinggi lisin dan juga treonin. Nah, ini kalau dikombinasikan bisa menjadi protein yang lengkap. Berikut pula juga dengan biji labu ya, ini bisa dikombinasikan dengan kacang hijau karena bisa melengkapi kebutuhan atau kandungan proteinnya gitu. Nah, kemudian kombinasi lainnya adalah bisa juga menggunakan ini ya. Ini ada gandum. Gandum bisa dikombinasikan dengan kacang polong ya ini ya. Kacang polong dan juga kacang-kacang lain seperti almond. Nah, ini bisa menciptakan protein yang jauh lebih lengkap dibandingkan bila hanya dikonsumsi sendiri. Nah, pada diet vegetarian umumnya itu total lemaknya dan lemak jenuhnya cenderung lebih rendah dibandingkan orang yang tidak vegetarian. Konsumsi lemak pada vegetarian biasanya malah lebih tinggi yang lemak tidak jenuh, terutama tidak jenuh yang ganda. Nah, biasanya juga lemak tidak jenuh gandanya itu lebih banyak omega 6 dibandingkan omega 3-nya. Karena omega 6 itu banyak dari sumber-sumber lemak nabati. Nah, dengan jumlah omega 6 yang tinggi atau lebih banyak, ternyata dia bisa menghambat pembentukan EPA dan DHA. Nah, oleh sebab itu, permasalahan ini harus diatasi dengan asupan omega 3 yang bersumber dari nabati, seperti alga atau mikroalga, kemudian minyak biji-bijian, chia, kedelai, biji-biji chia seed ini ya, kemudian kedelai dan juga berbagai jenis kacang-kacangan. Zat gizi lainnya yang perlu diperhatikan pada vegetarian yaitu vitamin B12.
Nah, pada vegetarian itu biasanya memiliki resiko kekurangan vitamin B12 karena vitamin B12 dalam bentuk aktif itu hanya terdapat pada pangan hewani dan juga makanan terfortifikasi. Nah, fortifikasi itu apa? Fortifikasi adalah suatu proses penambahan mikronutrien seperti vitamin pada makanan yang bisa saja jadi hilang pada saat pemrosesan gitu. Nah, ini biasanya pada produk-produk olahan yang sudah dikemas gitu ya, kadang diberikan fortifikasi zat gizi. Sumber vitamin B12 itu bisa dari susu, telur, dan juga makanan fortifikasi. Cara untuk mencukupi kebutuhan vitamin B12 bagi vegetarian itu seperti apa? Yaitu dengan mengkonsumsi makanan terfortifikasi ataupun meminum suplemen, karena ada yang sangat risiko kekurangan sehingga perlu ditambahi dari suplemen. Nah, terkait jumlahnya ini perlu dikonsultasikan dengan ahli gizi dan dokter supaya dilihat dulu status vitamin B12 dan kondisi fisiologisnya sehingga diperoleh berapa jumlah yang tepat untuk mencukupi kebutuhan vitamin B12-nya. Kemudian zat gizi lainnya yaitu zat besi. Zat besi itu biasanya secara jumlah ya, konsumsinya tidak jauh berbeda antara yang vegetarian dan non-vegetarian. Tetapi biasanya orang yang vegetarian memiliki resiko defisiensi zat besi karena penyerapan zat besi dalam tubuhnya tidak optimal. Makanan dari nabati biasanya mengandung zat besi dalam bentuk non-hem. Kalau hewani itu namanya adalah hem. Nah, yang jenis hem ini lebih mudah diserap dibandingkan non-hem. Bila dibandingkan, besi hem itu penyerapannya sekitar 15-35%. Kalau misalkan yang non-hem ini hanya 5-10%, sehingga resiko kekurangannya jadi menjadi lebih tinggi. Oke, penyerapan zat besi itu bisa berkurang pada produk nabati atau sumber zat besi yang non-hem. Ini karena adanya apa? Karena adanya fitat yang ada di polong-polongan, serealia, dan biji-bijian. Kemudian bisa karena adanya kalsium, bisa juga karena adanya polifenol seperti tanin dan juga katekin yang terdapat dalam teh kopi. Gitu ya. Untuk meningkatkan penyerapan zat besi, disarankan vegetarian itu mengkonsumsi makanan sumber zat besi seperti sayur hijau, tofu atau tahu, tempe, telur, dan juga sereal berdampingan dengan makanan sumber vitamin C lainnya, karena vitamin C itu memiliki fungsi untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Selain itu, fitat juga bisa dikurangi dengan cara pencucian, perendaman, dan juga pengencabahan. Untuk mendapatkan zat gizi yang optimal, kita harus memperhatikan zat-zat apa saja yang mampu meningkatkan dan juga menurunkan penyerapan zat besi. Nah, untuk zat besi yang non-hem ini, absorpsinya bisa diturunkan oleh adanya serat, tanin, fitat, kalsium fosfat, suplemen zinc, dan juga polifenol. Nah, untuk cara meningkatkan penyerapannya yaitu dengan cara membersamai asupan zat besi dengan zat-zat seperti vitamin C, asam sitrat, dan juga produk fermentasi kedelai. Zat gizi zinc. Nah, zinc itu seperti Fe juga ya. Dia ada di tumbuhan tapi penyerapannya relatif lebih sulit dibandingkan yang dari hewani. Nah, kemudian faktor luar seperti fitat dan serat kalsium ini juga bisa menghambat penyerapan zinc seperti halnya zat besi. Nah, oleh sebab itu, pada vegetarian perlu diberikan suplementasi zinc untuk memenuhi kebutuhan zinc. Berikutnya adalah kalsium. Kalsium pada diet vegetarian ini juga memiliki masalah dalam hal penyerapannya. Intake rata-rata kalsium itu relatif lebih rendah pada orang yang vegan. Jadi kalau orang yang non-vegan itu sekitar 900-1000 mg per hari, tapi kalau orang vegan hanya bisa memenuhi 500-600 mg per hari. Implikasi dari rendahnya asupan kalsium adalah rendahnya kepadatan tulang atau bone mass density, sehingga nantinya ini akan meningkatkan resiko terjadinya fraktur atau patah tulang. Nah, kalsium yang diperoleh dari beberapa tanaman bisa dihambat oleh zat namanya oksalat. Namun, hal ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi beberapa produk olahan susu. Ini hanya berlaku pada kondisi lakto-vegetarian atau lakto-evo-vegetarian. Zat gizi berikutnya adalah iodin atau yodium ya. Diet vegetarian, terutama vegan, itu memiliki resiko kekurangan terhadap yodium karena sumber utama yodium itu terletak pada beberapa makanan laut ataupun dan produk susu gitu ya. Nah,
Tapi ini bisa diatasi dengan memasukkan beberapa produk gitu ya, seperti rumput laut, kemudian kelp, nori, kombu, atau wakame ke dalam diet. Nah, berikut adalah ringkasan ya dari beberapa zat gizi yang diperlukan oleh vegetarian beserta bahan makanan yang perlu dikonsumsi untuk mencukupi kebutuhan zat gizi tersebut gitu, seperti protein, zat besi, kalsium, zinc, vitamin B12, vitamin D, dan asam lemak omega 3. Silahkan dibaca. Menyusun diet vegetarian. Oke, berikut adalah pedoman dalam menyusun menu diet vegetarian. Nah, jadi dalam penyusunan menu vegetarian kita harus mengacu pada ini ya, namanya adalah piramida makanan, tapi tidak meliputi bahan hewani. Jadi hewani itu diganti dengan kacang-kacangan dan juga biji-bijian. Oke, kemudian ini adalah contoh beberapa porsi makanan vegetarian sesuai dengan jenisnya. Ini adalah jenis yang vegan dan ini lacto-ovo vegetarian. Nah, ini berdasarkan jumlah kalorinya dengan porsi sekian, dan juga bisa diperhatikan di sini ya. Jadi di sini ada untuk vegan ini dairy produk atau produk susu dan juga telur itu 0. Nah, kemudian ini bisa digantikan gitu ya dengan produk kacang-kacangan yang lebih tinggi dibandingkan lainnya gitu ya. Jadi penggantinya adalah produk kacang-kacangan. Ini ada konversi per porsi untuk bahan makanan yang dianjurkan untuk vegetarian. Nah, kemudian tips dalam menyusun diet vegetarian adalah kita bisa gunakan roti, sereal, kentang, dan jenis sumber karbohidrat lain pada bahan makanan. Kemudian kita bisa juga pastikan buah dan sayurnya dalam setiap menu itu ada minimal sehari 5 kali penyajian. Kemudian sebagai pengganti protein hewani, kita bisa gunakan bahan makanan yang berbahan dasar kacang kedelai seperti tofu, tahu, kacang atau polong-polongan, biji-bijian, telur, misalkan dia masih mengkonsumsi telur. Nah, jika tidak bisa menggunakan susu atau mengkonsumsi susu, maka bisa digantikan dengan makanan nabati yang mengandung kalsium tinggi seperti minuman kedelai gitu ya yang sudah difortifikasi, tofu, roti dari tepung-tepungan yang sudah difortifikasi, kemudian buah kering, sayuran hijau, kacang-kacangan, ikan kalau misalnya masih mengkonsumsi ikan. Nah, kemudian juga perlu diperhatikan untuk meningkatkan variasi makanannya. Kemudian untuk vitamin D dan B12 perlu diperhatikan. Kalau B12 bisa dari suplemen, kalau vitamin D pastikan dari paparan sinar matahari yang cukup. Targetkan jumlah seratnya itu setiap harinya mencukupi 25-30 gram per hari. Kemudian jika orang itu vegan, pastikan untuk memasukkan garam beriodium dan vegetable C ke dalam menu sehari-harinya. Ini contoh menu dari vegetarian, bisa dilihat ya. Contohnya adalah seperti ini ya, pagi mengkonsumsi beberapa makanan serealia yang whole grain ya, yang utuh. Kemudian kacang-kacangan atau polong-polongan, sayur, buah, kemudian kacang lain gitu ya, minyak. Nah, ini totalnya sekitar sehari 7 porsi, 3 porsi legume itu polong-polongan ya. Kemudian sayur 8 porsi, buah 6 porsi, kacang 2 porsi, minyak 2 porsi. Ini contoh menunya, bisa dilihat sendiri. Nah, hal yang perlu diperhatikan pada diet vegetarian itu apa? Yaitu kita harus mengetahui tipe atau jenis vegetarian. Jadi dia vegetarian jenis apa, sehingga kita bisa tahu apa yang bisa dia konsumsi ataupun yang tidak. Kemudian kita juga harus pertimbangkan apa saja resiko kekurangan zat gizinya pada tiap jenis vegetarian tersebut. Kemudian bisa kita konsultasikan ke ahli gizi apabila jadi masalah gitu ya, atau mau mencegah beberapa permasalahan gizi yang resiko sekali terjadi pada vegetarian. Nah, jika ingin menerapkan diet vegetarian, maka perlu memperhatikan siklus kehidupannya. Jadi misalkan dia itu adalah seorang ibu hamil atau anak dalam masa pertumbuhan, tentunya beberapa zat gizi penting itu harus dipenuhi. Nah, dipenuhinya dengan cara apa? Dengan makanan ataupun suplementasi bila memang tidak tercukupi dari makanan.
Nah, kemudian prinsip dari diet vegetarian lainnya adalah kita harus terapkan makanan yang bervariasi supaya bisa mencukupi berbagai zat gizi yang dibutuhkan. Nah, beberapa zat gizi yang kemungkinan kurang seperti vitamin D, vitamin B12, kalsium, asam lemak, omega 3. Nah, ini perlu diperhatikan intake-nya, gitu dipantau, dan bila kekurangan perlu diberikan suplementasi. Nah, berikutnya ini adalah tugas untuk praktikum. Jadi tugasnya adalah cari menu masakan. Jadi cari satu resep masakan vegetarian. Nah, vegetariannya jenis-jenisnya ini saya bagi per absen. Jadi tidak semuanya sama ya. Ada yang dapat kasus tentang lakto vegetarian, ovo vegetarian, lakto ovo, pesco, dan vegan. Jadi adalah satu resep masakan ya yang cocok untuk jenis vegetarian sesuai dengan pembagian ini. Nah, kemudian hitunglah kandungan gizi makanan tersebut tiap porsinya. Kita bisa gunakan tabel PMT yang kemarin ya, yang berisi bahan dan juga kandungan gizi tiap bahan makanan, dan nanti kalian hitung kandungan gizinya per porsi. Nah, kemudian diberikan penjelasan apakah menu tersebut sudah cukup baik untuk memenuhi kebutuhan gizi vegetarian. Tentunya penjelasan ini perlu didukung dari sumber referensi yang ada sehingga perlu tambahkan daftar pustaka. Saya rekomendasikan minimal 3 sumber pustaka yang terbaru dan relevan dan nanti dituliskan di bagian akhir. Oke, sekian perkuliahan saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.